Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di kesempatan topik kali ini, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran pada topik ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis jaringan dengan lengkap. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui fungsi umum dari setiap jaringan pada tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan jaringan muda atau meristem dengan baik. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menelaah jaringan dewasa atau permanen dengan rinci. Nah, jenis jaringan pada tumbuhan itu berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah jaringan meristem atau juga disebut dengan jaringan embrional. Nah, ciri dari jaringan meristem ini bersifat embrionik. Artinya, dia memiliki kemampuan selnya untuk terus membelah. Kemudian si selnya itu belum terdiferensiasi atau belum terspesialisasi, sehingga di sini berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, karena si selnya itu memiliki kemampuan untuk terus membelah, sehingga dapat meningkatkan si volume dari jaringan tumbuhan tersebut. Sehingga peran penting dari jaringan meristem ini adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk yang kedua itu adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kebalikan dari jaringan meristem, si jaringan permanen atau jaringan dewasa ini jaringannya itu sudah berdiferensiasi atau mempunyai fungsi khusus, sehingga pada umumnya si jaringan permanen ini selnya itu tidak aktif untuk membelah karena dia punya fungsi khusus, sehingga peranannya itu memang bukan dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan seperti jaringan meristem. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Si jaringan meristem ini berdasarkan asal pembentuknya itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga adalah meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibedakan juga menjadi tiga. Yang pertama adalah meristem apikal, yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga adalah meristem interkalar. Nah, ini poin yang pertama tadi, jaringan meristem berdasarkan asal pembentuknya. Nah, yang pertama, promeristem ini merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Si promeristem ini nantinya akan berkembang menjadi meristem primer, yang letaknya berada di ujung batang maupun ujung akar. Si meristem primer ini akan menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal atau tegak lurus yang mengakibatkan perpanjangan pada batang maupun akar. Nah, jenis jaringan meristem berdasarkan asal pembentuknya yang nomor 3 itu adalah meristem sekunder. Si meristem sekunder ini merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Si meristem sekunder ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder, contohnya seperti penebalan pada batang, sehingga pada bagian batang itu nanti akan bertambah besar atau bertambah lebar, sama halnya juga pada akar. Nah, contoh dari meristem sekunder ini adalah kambium vaskuler dan juga kambium gabus. Untuk poin yang kedua, yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama itu adalah apikal. Jaringan meristem apikal ini letaknya ada di ujung batang dan ujung akar, sama seperti tadi meristem primer. Kemudian yang lateral ini menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Hasilnya adalah batang dan akar semakin membesar atau menebal. Ini sama halnya seperti yang sudah Ibu jelaskan pada meristem sekunder atau pertumbuhan sekunder, contohnya pada kambium vaskuler dan juga kambium gabus. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya yang ketiga itu adalah interkalar.
Si jaringan meristem ini terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa atau permanen. Contohnya pada rumput-rumputan. Eh, Jaringan meristem interkalar ini akan menyebabkan batang itu tumbuh lebih cepat. Meristem interkalar ini hanya ada pada batang monokotil. Nah, ini tambahan info, di daerah meristematik pada meristem apikal itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah protoderm, itu seperti yang pada gambar. Protoderm ini akan membentuk sistem epidermis nantinya. Kemudian yang kedua ada prokambium. Si prokambium ini akan membentuk jaringan pengangkut primer. Kemudian ada ground meristem atau meristem dasar. Ini nantinya akan membentuk jaringan dasar seperti parenkim dan juga jaringan penyokong seperti kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kebalikan dari jaringan meristem tadi, jaringan ini sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini terbagi menjadi beberapa jaringan meliputi yang pertama, jaringan dermal atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau juga disebut jaringan parenkim, dan yang ketiga jaringan penyokong meliputi sklerenkim dan juga kolenkim, dan yang keempat itu ada jaringan pengangkut meliputi xilem dan floem. Nah, kita masuk pada bagian 1 pada babak kedua, yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan karena fungsinya itu untuk melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan atau bagian bawahnya si lapisan jaringan ini dari keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, maupun hilangnya zat-zat makanan. Si jaringan epidermis ini memiliki beberapa ciri, antara lain terdiri dari sel-sel hidup, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel karena tadi fungsinya sebagai jaringan pelindung, kemudian tidak memiliki klorofil, dan mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Nah, ini merupakan contoh modifikasi dari jaringan epidermis atau juga disebut dengan derivat epidermis. Yang pertama itu ada stomata. Stomata ini merupakan derivat epidermis yang berperan dalam pengatur gas pada tumbuhan. Dia mengandung kloroplast yang berperan penting dalam fotosintesis maupun respirasi. Kemudian ada trikoma atau disebut juga rambut daun. Dia dapat berfungsi sebagai daya pertahanan dari serangga. Si trikoma ini dibagi menjadi dua, ada yang trikoma glandular dan ada yang non glandular. Kalau trikoma glandular itu dia dapat menghasilkan kelenjar, sedangkan yang non itu tidak bisa menghasilkan kelenjar. Kemudian derivat yang ketiga itu ada duri atau spina. Biasanya ini juga digunakan sebagai perlindungan dari predator pada tumbuhan. Kemudian ada sel kipas atau bulliform cell. Nah, si sel kipas ini berperan dalam penggulungan daun ketika terjadi kekurangan air. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2 dari bagian jaringan dewasa, itu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Si sel-sel parenkim ini dapat mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa, sehingga berperan penting pada proses menutup luka maupun proses regenerasi. Karena ketika dalam proses menutup luka ataupun proses regenerasi itu diperlukan sel-sel yang baru, sehingga untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau si luka tadi tergantikan dengan sel-sel baru. Kemudian si sel parenkim ini dapat pula mengalami diferensiasi lanjut disesuaikan dengan fungsi fisiologi tertentu. Misalnya pada gambar yang di bawah Elodea leaf itu si sel parenkimnya itu kan berwarna hijau. Nah, dia mengandung kloroplas sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis.
Ada juga fungsi fisiologi lain dari si sel parenkim yang mengalami diferensiasi lanjut seperti penyimpanan bahan organik tertentu maupun fungsi yang lain. Nah, menurut bentuknya, parenkim itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya parenkim palisade yang merupakan penyusun mesofil daun dengan bentuk sel panjang tegak mengandung banyak kloroplas. Kemudian ada juga parenkim bunga karang, parenkim bintang maupun parenkim lipatan. Sedangkan berdasarkan fungsinya, parenkim itu dibagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Di dalam selnya terdapat kloroplas hingga tadi fungsi fisiologisnya untuk fotosintesis. Kemudian ada juga parenkim penimbun. Di dalam selnya terdapat makanan cadangan yang dapat berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Kemudian yang ketiga ada parenkim air. Ini dia umumnya terdapat pada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup pada lingkungan kering. Jadi si fungsinya parenkim air ini untuk penimbun air. Kadang-kadang contohnya itu pada si lidah buaya atau aloe sp gitu. Dan yang terakhir ada parenkim udara. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya dapat bulat. Ini kebalikan dari parenkim air. Si parenkim udara ini umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidrofit atau tempat tinggalnya atau habitatnya itu berada di perairan. Nah, ini beberapa gambaran dari jenis-jenis parenkim tadi. Yang atas itu adalah parenkim penimbun, dia mengandung zat amilum, diindikasikan dengan titik-titik warna ungu. Kemudian ada arenkima. Arenkima ini nama lain dari parenkim udara yang hidup di daerah hidrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Kemudian ada parenkima sekretori. Si parenkima ini menghasilkan sekret atau zat sekresi. Contohnya di sini adalah sel minyak. Kemudian ada parenkima fotosintetik atau klorenkima atau juga disebut parenkima asimilasi yang dia mempunyai kloroplas sehingga berperan penting dalam fotosintesis. Selanjutnya itu adalah jaringan penyokong. Sesuai dengan namanya, si jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Dia memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan penyokong memiliki fungsi sebagai yang pertama menegakkan batang dan menguatkan daun, yang kedua melindungi embrio biji, yang ketiga melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, yang keempat memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara, dan yang kelima melindungi jaringan pengangkut. Intinya si jaringan penyokong baik merupakan jaringan kolenkim maupun sklerenkim ini berfungsi untuk mengokohkan, menguatkan, menyokong, menunjang si bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ini bagian yang pertama dari jaringan penyokong yaitu kolenkim. Si jaringan penyokong kolenkim ini merupakan jaringan penyokong organ muda tumbuhan pada tumbuhan basah. Dia bersifat plastis, mirip dengan parenkim. Kemudian penebalan dinding selnya tidak merata, hanya pada sudut-sudut sel atau penebalan primer. Kemudian dia juga mengandung banyak selulos, sel hidup mengandung protoplasma. Sedangkan pada sklerenkim ini merupakan jaringan penguat terutama pada organ-organ yang telah dewasa. Si sel-sel sklerenkim ini memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu, dan protoplasmanya mati atau tidak aktif setelah dewasa. Penebalan dinding selnya lebih merata. Kemudian si jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi dua, yaitu sklerait atau sel batu dan juga fiber atau serabut atau serat-serat. Si sklerait ini contohnya pada cangkang kenari dan cangkang kelapa atau serabut kelapa.
kemudian pada biji ceri maupun buah persik. Dia fungsinya sebagai penguat, kemudian jaringan kayak sklerat ini atau sel-sel batu seperti pada serabut batok kelapa itu itu bersifat keras dan juga infleksibel. Sedangkan kalau si fiber atau serabut itu dia berfungsi sebagai penunjang dan juga sebagai penguat. Ini umumnya ada pada bagian tubuh tumbuhan untuk si fiber atau si serabut ini, dan juga umum pada batang dan daun tertentu. Nah, ini merupakan contoh sklerait atau si sel batu, contohnya pada jaringan segar dari buah pir. Nah, jaringan yang terakhir pada jaringan dewasa itu adalah jaringan vaskular atau jaringan angkut. Sesuai namanya, si jaringan ini berfungsi sebagai pengangkut, baik dari hasil produksi maupun mengangkut bahan untuk produksinya. Nah, jaringan ini mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan juga floem. Nah, untuk perbedaannya, kalau si xilem ini berfungsi untuk mengangkut dari akar menuju ke daun sebagai tempat fotosintesis atau berperan dalam proses pengangkutan bahan produksi dari tanah ke daun. Nah, si jaringan xilem ini terdiri dari beberapa tipe sel. Yang pertama adalah elemen xilem atau disebut juga unsur fasal atau trakeal, terdiri dari trakea dan trakeida. Dan yang kedua ada serabut xilem, terdiri dari serat trakeida dan serabut kayu. Dan yang terakhir ada parenkima xilem atau parenkima kayu. Sedangkan kalau floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil produksinya atau hasil fotosintesis. Umumnya terletak di sebelah luar xilem. Floem primer berkembang dari prokambium, floem sekunder dari kambium pembuluh. Nah, untuk elemen penyusun floem ini ada unsur kribal atau unsur tapis, sel tapis dan pembuluh tapis. Ada juga penyusun berupa sel penggiring atau sel pengantar. Dan yang ketiga ada serabut floem atau serat floem. Dan yang keempat ada parenkima floem. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan bisa melalui grup maupun private chat, ataupun juga bisa langsung bertanya di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.